Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Ampun sepatu iki kula nggih dredeg tengah sini. Nggih, kula langsung mawon. Isian dari seminar tanggal 14 kemarin. Yang pertama ini kemarin isiannya seperti ini. Sebelumnya ini derek tepang. Nami kula perisanya nggih pun ngertos sedanten. Kula dapat amanah sebagai kader kesehatan angkatan setunggal. Dan amanah ini hasil dari penyampaian kemarin harus disampaikan ke cabang-cabang. Maka dari itu langsung mawon. Penyampaian yang pertama dari Profesor Dr. Joyo Vietnam. Artinya, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Kemudian, selanjutnya, penyampaian dari Dr. Ibnu Ja'far selaku Ketua Bidang Kesehatan MTA. Peserta seminar dihadiri 900 peserta. Kemudian materi ini harus disampaikan ke cabang masing-masing. Salah satu isiannya yaitu mencegah lebih baik dari mengobati. Karena apa? Pentingnya kesehatan agar kita bisa menyelesaikan misi sebagai manusia. Nah, manusia itu misinya yang pertama beribadah dan sebagai khalifah atau pengganti. Maka dari itu harus bisa menjaga kesehatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah meneladani prinsip kehidupan Rasulullah. Pulau singkat mawon, ini soalnya kalau mengikuti sampai akhir itu 7 jam. Pulau singkat ini. Pulau singkat 15 menit insya Allah. Nah, kita akan mengenal konsep karmus. Ya, apa itu? Nah, sebelum kita mengenal konsep karmus ini, kita awal sekedar ini. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan dan WHO bahwa penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan. Loh, lah tadi Profesor Dr. Andes Yoyo Mugiatnya tadi menyampaikan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, berarti kan bertolak belakang dengan hadis Nabi. Lah napa penyakit degeneratif niku Bapak Ibu? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan oleh menurunnya fungsi organ-organ dalam tubuh. Hal itu dikarenakan metabolisme tubuh yang kacau akibat sistem pencernaan yang buruk, sehingga nutrisi sel tidak tersedia dan menghambat proses regenerasi sel. Bapak Ibu, pramila monggo sesarengan jagi apa yang kita makan itu kita jaga agar tidak terjadi penyakit yang tidak kita sangka-sangka. Salah satunya adalah penyakit diabetes. Apabila seseorang terkena penyakit diabetes, itu pengobatan pada umumnya itu ada efek sampingnya. Sing diobati diabetesnya sing kene ginjele. Nggih, terus nggih. Terus, pokoknya nggih terus. Selanjutnya ini jenjang karir diabetes. Yang hijau ini nggih. Ini belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda kita terkena penyakit diabetes. Semuanya normal. Badan fit, kolesterol normal, asam urat normal, dan lain-lain. Nah, rata-rata usia 0 sampai 30. Kemudian kita menginjak yang kuning ini nggih. 30 sampai 40. Nah, waktu itu pankreas ini bekerja keras, sedangkan pengobatan pada umumnya itu dikurangi. Kita menurunkan fungsi liver agar gula tidak menyebar. Kemudian yang orang ini diabetes tahap kedua.
Lah niki kok senengane mengelek-elek pengobatan liyane to. Nah, niki akan konsep Carnot solusinya nih. Untuk mengoptimalkan penanganan diabetes harus ditunjang dengan melakukan pola hidup sehat. Nggih. Niku. Kemudian konsep Carnot niku napa to? Nah, suatu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma sang pencipta, mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Kula lajengaken, Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari 60 sampai 100 triliunan sel. Maka dari itu setiap organ tubuh manusia itu terdiri dari berbagai sel. Nah, mboten lambunge mawon sing dimakmi, didahari. Dadose kalih organ-organ sanesipun. Nggih, liver, jantung dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, setiap sel niki membentuk sebuah jaringan. Jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem, dan jadilah manusia sehat. Nah, Bapak Ibu, organ itu sendiri terdiri dari liver, lambung, dan lain-lain. Kemudian sistem ini ada banyak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan lain-lain. Nah, setiap sel yang mati akan diganti. Nah, caranya pripun Bapak Ibu? Nah, caranya pun makanan yang kita makan itu sebagai calon nutrisi sel. Nah, kita sedanten dahar nasi. Lah niku mengke sel niku dari glukosa namanya, bahasa napa medis, bahasa istilah ini. Lah daging niku dirubah menjadi asam amino. Niku bahasa medis nggih. Pokoke intine mangan sing sae banget. Lah makanan sing sae niku pripun? Lah makanan yang kita rubah niki harus ada yang merubah. Sing rubah napa? Lambung. Lah senyawa sing ngubah daharan niku asam lambung. Nah, perjalanannya ngeten. Makanan kita sedanten dahar, lah kemudian teng sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini kudu sae yen. Kemudian mengke nek daharan niku mboten saged dicerna utawi mboten berhasil dimakan oleh sel, mengke dados feses. Sami sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengke nek mboten dimakan oleh sel itu teng urin. Nah, kemudian terjadilah aktivasi energi sel. Kemudian Bapak Ibu, niku wau kegagalan nutrisi sel menyebabkan berbagai penyakit. Makanan yang kita makan yang bukan makanan manusia niku enten contohnya. Oke ini. Nah, nutrisi yang tidak berhasil ibaratnya bingung menyebabkan batu empedu, kanker, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Caranya pripun? Atur pola makan, pastikan pencernaan baik, lancarkan peredaran darah, pastikan semua sel makan. Lah pripun niku napa nih perjalanan nih? Lah makanan yang kita makan itu harus makanan manusia. Napa enten makanan sing mboten makanan manusia? Piring. Ini mungkin disebatakan Pesi. yang mengandung karbohidrat. Napa mawon? Lah niki daging, iwak, susu. Pokoknya sing enak-enak nggih. Iku 30% hewani. Lah kemudian yang nabati tempe, tahu, jamur, deli dan lain-lain. Nah, hindari makanan yang tidak baik. Napa mawon? Primer nabati. Terus olahan minyak, makanan sintetis. Makanan sintetis dan mengandung perasa warna pengawet. Misalipun nggih, awak dhewe pengen mangan bakso. Nah, mengke. Nah,
pengen dahar bakso ini bakso tenanan. Ampun dahar mie instan sing rasa bakso. Jadi mie mboten apa-apa. Mie niku mboten apa-apa. Lah sing bahaya niku rasa. Nah niku nggih. Perasaan niku. Kita sedanten pengen dahar ngunjuk apa nggih? Minuman rasa durian. Lah niku enten saset-saset serbuk sejatosipun dan lain-lain niku mboten angsal asline tapi nggih pengen nggih. Kemudian makanan yang dipanaskan berulang kali. Nah, padahal nek gudeg, rawon, rendang dan lain-lain niku nek diinget niku tambah enak. Niki sing sajen dokter lho, mboten kula lho. Mungkin nek mboten percaya nggih Mang mriko. Pertama dokter nggih. Gudeg, rawon, rendang dan lain-lain. Kemudian ada yang lain lagi, maksudnya kita makan telur. Contohnya telur nggih. Telur niku ampun di damel telur dadar. Karena yang putih itu mengandung kolesterol. Lah sing sae sing kuning. Lah carane pripun? Lah niku batin. Lah niku mengke diceplok, telur ceplok. Dadose boten ampun di damel telur dadar. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Lagi telur mata sapi ngoten niku nggih. Soale niku sing ngertos dokter, pokoknya tadi campuran apa kalih nopo ngoten nggih. Kula amung menyampaikan ngoten nggih. Terus sate, lah niku. Jane sing mboten angsal niku. Sing mboten angsal niku. Sate dicampur kecap terus dibakar. Terus dibromot dan lain-lain ngoten ya nggih. Niku asline penyebabkan darah tinggi. Niku enten campuran apa ngoten. Ternyata dokter pokoknya. Mungkin nek dijelaske 7 jam. Nah, terus nggih wau menyebabkan darah tinggi. Lah carane pripun? Lah sate dibakar yen, ya mengke kantun maringi kecap ngoten. Dadose bakare boten sak berulang-ulang. Nggih, ngoten. Terus kemawon, ya perbaiki sistem pencernaan. Dan lain-lain, perbaiki sistem pencernaan. Niki rekonstruksi lambung. Niku enten namine panti resisten. Lah niku dalam karnus niki enten produk namine AG karnus. Nah, sedangkan di kita sendiri ada produk namanya garnis. Lah makanya jenengan padosi mawi akad pagi tengah ajeng setan ajeng kiri. Lah niku tengah ajeng namine teng setan tokoku. Lah niku mriki mang padosi teng mriku. Niku tinggi memperbaiki sistem pencernaan. Nggih kula lajengaken mawon. Pokoke mungkin nggih insyaallah selesai. Nggih. Nggih sini enten saran njuripun. Nggih. Ampun nyalon sing tengah nggih sing kiwa nggih. Cara konsumsi. Dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu, intinya manusia itu harus makan yang makanan manusia, tapi sampun kula sebagai dan lain-lain. Lah, sumber penyakit niku enten dua. Dari lambung internal, kemudian eksternal atau dari luar. Lah, penggunaan produk kecantikan yang tidak tepat. Jadi di orang modern saat ini banyak sekali yang mengatasnamakan skincare, namun tidak sesuai dengan definisi skincare atau perawatan kulit. Standar kecantikan masyarakat menyatakan bahwa cantik itu putih, yang pada akhirnya banyak produk skincare
yang berusaha untuk memutihkan kulit. Kemudian pada produk whitening bekerja dengan mematikan pigmen melanin, itu bahasa dokter ya. Pokoknya di bawah sampai bawah. Yang mana pada hakikatnya pigmen melanin berfungsi melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan sinar matahari. Jadi saya berusaha melindungi dari sinar matahari atau ramuan-ramuan itu. Tentu saja dalam jangka panjang penggunaan skincare yang mengandung whitening akan menyebabkan kanker. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena tidak adanya pigmen melanin yang menangkal radikal bebas dari sinar matahari. Pada akhirnya, produk whitening tersebut bukan merawat kulit namun akan menyiksa kulit. Tentu sih Bapak Ibu, cantik tidak harus putih. Putih. Hidup hitam. Pada sing putih sing termasak enter magicom. Nggih, terus niki teng kesimpulan nggih, kesimpulan niku wau perbaiki rekonstruksi lambung, makan banyak lauk dan bervariasi, berhenti makan sebelum kenyang, hindari obat penetral asam lambung atau minuman ber-pH tinggi. Napa merke boten sah kula sebataken mengke browsing teng Google mawon nggih. Mengke ndak boten sae. Kemudian lindungi DNA dan proses regenerasi sel. Berolahraga dan lakukan aktivitas fisik secukupnya. Selalu banyak bersyukur, istirahat yang cukup 6-8 jam per hari. Nah ini istilah penyembuhan. Istilah penyembuhan kemarin dalam konser Karnus, penyakit diabetes insya Allah bisa disembuhkan kurang lebih 4 bulan. Kemudian penyakit kanker 6 bulan yang katanya Menteri Kesehatan dari WHO tidak bisa menyembuhkan, tapi di konser Karnus ini bisa, tapi dengan dokter pendampingan penyembuhan. Ini dokter Japar, dokter Kosnadi kali Karnus Care teng Sidoarjo Jawa Timur. Nah, kemudian penyampaian dari Al Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMU di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Moga kita salah sarang-sarang ya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti